Siap. Di sebelum pembelajaran akan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Pada asana. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak ingin tahu gimana sih kabar kalian hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu, karena kalau Pak pakai absen manual, manggil-manggil nama kalian, tentu waktunya banyak habis yang terbuang kan? Jadi siswanya ada banyak nih. Kalau satu-satu Pak panggil, tentu waktu yang diperlukan sangat banyak. Jadi Pak akan pakai absensinya secara online, pakai Google Form. Jadi kita akan belajar tentang surat, perbedaan antara surat dan surat elektronik. Jadi Pak sudah share materinya kemarin di grup kelas kalian. Sudah dibaca atau belum? Nah, oke. Bagus, berarti udah kalian laksanakan literasi. Jadi pembelajaran abad 21 itu dia literasinya sebelum pembelajaran, karena untuk mengefisienkan waktu dalam pembelajaran. Di depan kalian tentang, jadi pembelajaran hari ini surat dan email. Surat dan email. Nah, apa sih yang kalian pikirkan saat melihat gambar berikut? Raden, gambar apa kira-kira yang terpikirkan saat melihat gambar ini? Gambar tukang pos ngirim surat. Tukang pos mengirim surat. Bagus. Ada lagi mungkin pendapat yang lain tentang gambar yang sudah Pak tampilkan ini? Ya, Mas Safi. Gambar itu gambar orang-orang sedang mengantri ingin mengambil surat pos dari pos keliling. Dari pos keliling, ambil surat dari pos keliling. Oke. Tadi siapa namanya? Kania angkat tangan. Gimana Kania? Cara mengirim surat pada zaman dahulu. Cara mengirim surat pada zaman dahulu. Oke, dari tiga pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa gambar ini adalah sebuah pengiriman surat zaman dulu menggunakan. Kalau menurut kalian nih, kan kalian udah baca tuh tentang materi ajar yang Pak berikan. Apa sih perbedaan surat dengan surat elektronik? Jadi ada surat elektronik. Atau yang kalau bahasa Inggrisnya electronic mail, atau disingkat jadi email. Menurut kalian apa sih perbedaan surat dengan surat elektronik? Ada yang bisa? Ya silakan. Bramantia. Perbedaan surat biasa dan surat elektronik. Kalau surat biasa itu masih menggunakan kertas, berisi tulisan dari seseorang yang menulis, sedangkan dari surat elektronik adalah surat yang tidak tulisan kertas, tidak berisi tulisan, tapi ditulis dari handphone ataupun komputer. Oke, jadi menurut Bramantia itu surat itu dia ditulis, sedangkan surat elektronik itu dia diketik. Itu intinya. Jadi menurut kalian apa lagi? Mungkin ada pendapat yang berbeda tentang surat dan perbedaan surat dan surat elektronik. Oke? Perbedaannya surat biasa itu dia itu masih dikirim ke kantor pos, sedangkan surat elektronik itu kita bisa kirim dengan klik lalu sudah terkirim. Oke, jadi menurut Asafin surat itu dia kalau surat biasa menggunakan pos, kalau surat elektronik dia cuma menggunakan internet. Tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu membandingkan surat dan surat elektronik. Tuh, inti dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membandingkan surat dan surat elektronik. Sekarang kita akan menyimak sebuah video.
video tentang permasalahan yang terjadi. Isu ini muncul pasca teguran dari Komisi 9 DPR RI yang mengatakan PT POS harus pinjam uang untuk bayar gaji karyawan. PT POS Indonesia dalam posisi terpuruk dan disebut akan bangkrut hingga meminjam uang untuk membayar tunggakan gaji karyawan. Masalah keuangan, perkembangan teknologi yang mengubah perilaku serta kebutuhan masyarakat secara perlahan mulai mengerus bisnis pos Indonesia yang sayangnya tidak adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Pada periode 2000 hingga 2008, bisnis surat pos mengalami penurunan drastis akibat layanan pesan singkat dan internet. Berakibat pada boncosnya hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Barulah pada 2009, melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, Pos Indonesia melakukan liberalisasi dan transformasi bisnis yang seolah-olah menjadi nyawa baru, tetapi justru Jadi video itu, dari video yang tadi itu kan, kalau dari Pak video juga selain materi, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang kira-kira kalian dapat terima dari videonya itu? Ya, silakan. Surat elektronik itu lebih efisien dalam waktu, biaya, sama menyimpan alamatnya. Saya sebagai generasi muda terbiasa dengan penggunaan teknologi, jadi saya lebih memilih surat elektronik. Jadi untuk kita biar Pak tahu perbedaan yang menurut kalian, Pak akan berikan sebuah tugas setelah kalian menyimak video. Jadi silakan duduk dengan kelompoknya yang akan Pak bagikan lembar kerja. Silakan duduk dengan kelompoknya. Kelompoknya gunakan kelompok yang di profil pelajar Pancasila yang sudah Pak kasih tadi sebelumnya di grup. Oke? Silakan duduk dengan kelompok. Oke. Nah, di sana kalian ada lembar kerjanya. Silakan diisi kelas, kemudian nama kalian dengan nomor absennya. Tadi kan kalian udah nonton video, udah boleh kalian juga mencari di internet. Silakan nanti ditulis isi nama kalian, nomor absen, kemudian kerjakan lembar kerja yang sudah Pak berikan. Boleh diskusikan dengan temannya. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kelompok 5, kelompok 5. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, surat memerlukan perahu. Surat elektronik
Mungkin bisa digedein suaranya ya. Yang pertama surat memerlukan pelaku. Surat elektronik memerlukan internet. Yang kedua, surat memerlukan waktu untuk sampai pengiriman, sedangkan surat elektronik langsung sampai. Ketiga, surat memerlukan biaya untuk membeli sebuah perangko, sedangkan surat elektronik hanya membutuhkan kuota atau internet. Keempat, surat yang bisa ditulis dengan tangan, dan surat elektronik memerlukan perangkat untuk dikirim. 5. Surat biasa memerlukan alamat lengkap, surat elektronik cukup lama emailnya. Berdasarkan perbedaan yang kalian temukan, maka yang lebih efektif antara surat dan surat elektronik. Berikan alasannya. 1. Surat lebih terjamin keasliannya karena isi cap dan tanda tangan basah. Surat elektronik kurang terjamin. 2. Kemungkinan surat palsu bisa diselidiki, sedangkan surat elektronik agak sulit. 3. Yang lebih efektif adalah surat elektronik karena pengirimannya jauh lebih cepat dibandingkan surat yang dikirim ke pos. 4. Biaya yang dikeluarkan mungkin sama, perbedaannya hanya saja surat harus diberikan pelaku, sedangkan surat hanya koneksi internet. 5. Surat biarpun memerlukan waktu untuk sampai surat elektronik langsung tersampai ke tujuan tangan ada koneksi internet. Oke. Nah, dari penjelasan temannya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, dari kelompok berapa ya? 6. Masih suaranya anak apa? Nggak usah malu-malu. Jadi pertanyaan dari kelompok 6, apa saja perbedaan yang sudah kalian temukan? Mungkin kelompok 6 karena jauh di belakang dia tidak kedengeran. Mungkin bisa diulang lagi. Perbedaan yang kami dapatkan, surat hanya bisa ditulis dengan tangan, dan surat elektronik memerlukan perangkat untuk dikirim. Jadi perbedaan pertama yang dia temukan, surat biasa itu ditulis dengan tangan, dan kalau surat elektronik dia menggunakan perangkat untuk dikirim. Perangkat untuk dikirim. Oke. Jadi, apalagi perbedaan yang ditemukan oleh kelompok 1, mungkin temannya bisa bantu. Surat memerlukan waktu untuk sampai ke tujuan, sedangkan surat elektronik bisa langsung sampai. Oke, jadi menurut kelompok 1, kalau dia pakai surat biasa perlu waktu untuk nyampe, sedangkan kalau pakai surat elektronik tinggal dalam sekejap waktu sudah sampai di tujuan. Oke. Dari kelompok 1 Pak cukupkan diskusinya. Silakan ditutup kelompok 1 diskusinya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Santi. Oke, berikan applause. Tes pemahaman ini menggunakan Google Form. Nah, nanti kalian jawab isi. Dari tes yang tadi dan dari pembelajaran hari ini, yang dapat kita simpulkan, mungkin bisa bantu untuk membaca. Kesimpulannya adalah surat sudah mulai ditinggalkan karena adanya teknologi. Penyebabnya bisa dari biaya, waktu, jangka pengiriman, jenis file yang dikirimkan, dan kemudahan dalam menyimpan kontak. Oke, terima kasih Cina. Berikan applause untuk Cina. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang membuat akun Gmail, membuat akun email. Nanti kita akan gunakan seperti ini lagi, jadi biar lebih gampang. Nah, bahan ajarnya Pak akan share di grup WA kalian.
Grup Pada asana Parama Santi. Om Santi Santi Santi.